Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya artikan apa yang saya ucapkan tadi. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian itu milik Allah. Nahmaduhu, kepada Allah kita memuji, kepada Allah kita mohon pertolongan, kepada Allah kita mohon ampunan, kepada Allah kita berlindung dari keburukan yang ada dalam jiwa kita. Kemudian kepada Allah kita berlindung dari keburukan yang nampak atau dari lahiriah kita. Siapa yang Allah berikan hidayah atau petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan orang itu. Tapi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan seseorang tersesat, maka tidak satu orang pun dapat memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Kemudian yang kami hormati Kepala Desa tuan rumah yang telah mengundang kami kemari. Alhamdulillah, kemudian kepala desa yang hadir yang lain dari 3 kecamatan. Kemudian daripada itu Ketua Umum Majlis Jamiatul Muslimin sudah berbicara dengan kami tadi. Kemudian camat yang hadir dari Mepanga dan 2 mantan camat juga. Kemudian saya punya kakak Pak Sukiman, saya punya kakak juga dari PDIP Pak Mastura. Saya kira tadi Pak Gubernur hadir juga karena Mastura juga. Nah subhanallah, kemudian semua panitia dan pengurus jamaah Jamiatul Muslim semuanya tanpa terkecuali. Kemudian Pak Imam yang membacakan tadi tahlil singkat, dan imam-imam yang lain, dan seluruh pegawai sana. Kemudian ibu-ibu dari Al-Khairatnya, Muslimatnya, dari Muhammadiyahnya, dari berbagai ormas yang hadir disampaikan oleh tadi ketua utama. Alhamdulillah. Kemudian pemuda-pemuda, termasuk saya punya adik-adik dari Banser, Masya Allah, yang semua kita insya Allah termasuk pasukan Hadrah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama saya keliling-keliling di Sulawesi Tengah ini, baru ini saya dapat majelis tablik akbar yang luar biasa. Saya pernah diundang di salah satu desa di Parigi Motong ini. Terus saya dibilang di sana, jangan ada orang yang di sini. Tablik akbar, rupanya yang hadir cuma 52 orang. Saya bilang ini bukan tablik akbar, tablik asgar yang kecil. Nah subhanallah, ternyata tadi dijelaskan, subhanallah, saya ini sudah lihat Ustadz Muhammad Nur Saledama punya anak, saya lihat di FB acara ini. Kemudian Ustadz yang dari Palu Hamzah Ruji, Ustadz Rafiq, saya mau ke Pantai Timur, mau ke Bola-Bolaan, ada apa? Ada majelis akbar di sana. Saya bilang kenapa? Saya orang Parigi Motong orang tidak undang, cuma orang dari Palu. Tapi saya bilang nanti ada saatnya. Rupanya betul, kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti Allah yang sambung itu harapan. Nanti Allah yang sambung. Apalagi subhanallah, apalagi Ramadan kemarin saya banyak panjatkan doa, karena Nabi Muhammad mengatakan di antara doa yang diterima waktu orang berpuasa sampai berbuka, panjang waktunya. Waktu mulai start habis salat subuh sampai berbuka, itu waktu kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puasa sunnah, apalagi puasa Ramadan lebih cepat diterima.
dan terbukti sekali, sangat terbukti doa-doa yang kita panjatkan bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah ini dirangkaikan acara tabligh akbar atau pengajian akbar dengan halal bihalal. Sebenarnya kalau saya ceramah salon bagus begini biasanya 2 jam sebenarnya. Cuma dikasih waktu tadi paling lama 75 menit. Jadi kalau saya lewat sebentar tolong kasih ingat. Kalau saya salon begini biasa 2 jam sebenarnya. Apalagi tadi maaf saya lambat, saya banyak makan ikan tadi. Kalau ayam banyak di rumah saya. Nasi juga ada. Cuma tadi ikan segar-segar, jadi itu saya puaskan. Karena saya tadi malam 1:30 dari Palu, habis isi acara halal bihalal juga. Cuma yang hadir cuma ya mungkin 100 orang saja. Jadi karena mereka sudah mendesak harus Ustaz, jangan tidak diisi, kita isi. 1:30 kita jalan dari Palu. Alhamdulillah Allah kumpul saya punya teman-teman. Ustaz nanti kita bawa mobil. 2 orang yang bisa bawa mobil. Saya bilang jangankan di Bolang, Gorontalo sampai gitu. Insya Allah. Bagaimana Ustaz? Jangan itu pas. Tenang. Kalau urus agama Allah, semua Allah mudah. Termasuk hari ini katanya persiapan cuma 3 pekan. 3 Jumat. Jadi subhanallah kalau urus hubungan dengan Allah pasti Allah bantu. Jangan khawatir. Kita punya pengorbanan ini dari niat, kita punya uang, infak semua ini Allah akan ganti secepatnya. Jangan khawatir. Kalau urus agama Allah, Allah sendiri yang turunkan. Alhamdulillah para orang tua yang tercinta. Kita habis Ramadan. Ramadan itu artinya membakar. Apa yang dibakar? Pertama yang dibakar kolesterol. Puasa. Makanya bulan puasa itu jarang hujan. Jarang hujan. Saya lupa ucapkan minal aidin wal faizin. Apa artinya minal aidin wal faizin? Ada satu ustaz ditanya, Ustaz, apa artinya minal aidin wal faizin? Dia bilang artinya mohon maaf lahir dan batin. Yang mendengar ini, oh itu ya Ustaz. Ini Ustaz pulang sama kiainya. Assalamualaikum, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kenapa? Pak Kiai saya ditanya tadi, apa artinya minal aidin wal faizin? Apa kau jawab? Mohon maaf lahir dan batin. Dia bilang biar 1% tiada cocok. Salah. Apa Pak Kiai? Minal aidin semoga kita kembali. Wal faizin semoga kita beruntung. Mana lahir dan batin di situ? Tidak ada. Jadi Ustaz juga kalau tidak tahu jangan aspun. Tahu aspun? Jangan asal bunyi. Tanya. Tidak boleh kita langsung jawab. Untuk itu bukan masalah hukum. Kalau masalah hukum berdosa. Untuk bukan masalah hukum. Oleh karena itu saya punya teman pernah Ustaz juga. Ustaz Rafiq, saya ada beli pulsa di mana? Di Jalan Sausu. Sama siapa? Ada orang Hindu. Berapa? 12.000. Terus belum dibayar. Saudara ada bilang, kenapa? Orang di luar Islam juga. Saya dengar ceramah dari mana kalau ada hutangnya orang di luar Islam tidak usah dibayar. Coba kasih lihat Al-Quran hadisnya. Diam dia. Ini Ustaz model begini merusak keadaan. Tidak boleh begitu. Hutang siapapun harus dibayar. Nah, saya bilang tidak boleh begitu. Kamu itu Ustaz, apalagi kamu biasa duduk dengan imam, pakai sarung. Tidak boleh saya bilang. Kalau orang lain tersalah, barangkali. Kalau Ustaz, bahaya kalau tersalah. Itu tidak boleh. Nah, subhanallah, ternyata inilah gunanya bikin acara majelis ini supaya ilmu itu bertambah. Rasulullah bersabda, mungkin kita sudah hafal ini hadis, cuma saya ulangi. Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di taman-taman surga, singgah di situ. Sahabat Nabi bilang, ya Rasulullah, taman surga? Iya. Apa taman surga? Kaget sahabat Nabi. Masa di dunia ada taman surga? Kita juga tidak tahu di dunia ada taman surga. Nanti Nabi bilang, ada. Apa ya Rasulullah? Halakatuz zikir. Halakah itu artinya kumpulan orang berzikir. Itu taman surga. Jadi kita orang ini ada di taman surga. Subhanallah. Di taman surga kita ini. Kalau Nabi Muhammad tidak tahu ini, tidak kasih tahu ini taman surga, tentu yang kita tahu
Taman Ria. Taman apa? Ada taman di sini? Belum. Ada Pak Camat dengan anggota dewan tuh. Kalau bisa nanti bikin taman juga di sini. Supaya ada tamannya, bola bunuh dengan kecamatan yang lain-lain. Ini subhanallah, kata Nabi, di dunia ada taman surga. Apa itu? Kumpulan orang berzikir, minimal 2 orang berzikir. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, atau afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuma 2 orang majelis zikir, apalagi banyak. Jadi masya Allah. Jadi ada majelis zikir. Kata Nabi, farta'u, singgah di situ. Artinya biar tidak diundang, singgah. Saya di Jakarta 8 tahun. Hampir tiap malam di Jakarta ada majelis taklim di setiap dusun atau setiap RT. Tiap malam majelis taklim di sana, ibu-ibu sana, bapak-bapak sini. Masya Allah itu di Jakarta. Jadi saya ingat pengajian besar begini hanya saya dapat di Jakarta, tapi bukan tiap bulan. Di Jakarta ada namanya di Pasar Senen, pengajian tiap Ahad. Itu di Pasar Senen yang hadir tiap hari Ahad 2.000 orang. Nanti insya Allah Pak Sukiman atau Pak Masudah kalau mau ke Jakarta, di Senen itu namanya Majelis Taklim Habib Abdurrahman Kuita. Itu tiap Ahad pagi dari jam 8 sampai jam 11 yang hadir 2.000. Kalau Maulid Islam Mi'raj lain lagi. Itu 1 bulan keliling-keliling. Itu yang hadir minimal 2.000, 3.000, 5.000. Penceramah bukan 1, minimal 7. Tapi dibatasi 10 menit ganti. Ustadz Somad, biar Ustadz Somad 10 menit ganti. Karena banyak kiai di sana, banyak habib, banyak ulama di sana. Jadi subhanallah, masya Allah, ini luar biasa sekali. Mungkin untuk di Sulteng, mungkin ini yang terbesar pengajian tiap bulan. Dan ini saya akan bawa kalau saya ceramah di mana-mana Sulteng. Studi banding supaya daerah lain buat juga. Karena Rasulullah bersabda, 1 majlis itu bisa menolak 70 bencana. 1 majlis bisa tolak 70 bencana. Bahkan Rasulullah mengatakan, 1 kali hadir majlis ta'lim lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Di antara kita ada yang kerja 1000 rakaat. Ramadan kemarin kalau yang 20 rakaat tambah 3 witir, itu kita kali-kali masih 690 rakaat. Kita di Al-Herat NU 20, saudara kita, keluarga kita di Muhammadiyah 8, witir 3. Nah, saya waktu alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berangkat umrah 2016, mendarat di Madinah. Ada satu ustaz, dia tidak puasa. Memang kalau perjalanan 85 kilo, kalau dia tidak puasa tidak apa-apa. Tapi kalau dia mampu, boleh. Hukum Islam. Baik, sampai di Madinah. Di sana rupanya sholat isyanya 8:30 mulai. Ini studi banding. Tapi kita niat, insya Allah kita umroh, niat. Jangan begini, sama Ustaz mau umroh, kenapa? Sama biar makan susah. Boleh bicara begitu. Niat, ya Allah, saya ini waktu umroh, saya punya uang di bank itu cuma 2 juta. Itu pun hasil sisa pinjaman Kurberi. Bayangkan. Tapi tidak boleh kita berpikir mau umrah ada hutang cuma 2 juta. Jangan minta sama Allah. Maaf, jangan minta sama manusia. Biasa, jangan minta sama Allah. Minta sama Allah. Jadi supaya Allah lihat, oh dia betul-betul minta sama saya. Anak saja minta sama orang tua, papa, mama, dia ulang-ulang. Kasihan orang tua. Apalagi Allah. Lihat, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah pengasih dan penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhannya alam semesta.
Ar-Rahmanir Rahim, diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Berarti Allah itu kasih sayangnya betul-betul berlapis-lapis. Itu yang perlu kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rupanya sampai di Madinah setengah 9 sholat Isya. Subhanallah, rupanya di sana mulai sholat tarawih 15 menit lagi jam 9. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana bismillah tidak keras. Dalam hati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bilang, dia punya sholat tarawih lambatnya begitu. Dia punya sholat Isya begitu juga. Kalau kita kan tidak. Kalau sholat Isya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu. As-salatu tarawih rahimakumullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditambah gas. Saya kemarin sempat safari Ramadan di Morwan. Ada satu desa namanya Desa Benti. Disuruh sama Pak Imam, Ustaz maju sholat Isya imam. Sedang tahu Ustaz. Harapan tarawih disuruh imam. Ternyata tidak disuruh. Saya sombong sekali tuh lagi. Karena sudah tahu orang Arab, kalau kita suruh, tapi tidak boleh kita maju. Yang punya hak imam di situ. Nah, itu sudah rupanya imamnya 70 km per jam. Tapi saya tidak bisa marah karena kita cuma tahu. Begitu sebelum imam mulai Isya diumumkan, kotak amal sampai malam ke 25 105 juta. Kaget saya. Mungkin di Sulteng kotak amal malam ke 25 105 juta cuma di Desa Bente Kabupaten Morwan. Biar di Palu Masjid Raya tidak ada. Hebat di sana. Ustaz trafik kalau mau ceramah di Desa Bente itu kenapa? Rame rupanya. Masih rame mereka. Rupanya banyak orang sholat di situ 70 km per jam. Itu mereka sudah. Tapi masih normal. Jangan seperti di Blitar. Itu bahaya. Di Blitar sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Silakan buka YouTube kalau ada paket data. 23 rakaat 7 menit. Al-Fatihah 1 nafas, surah kedua hampir tak kancing nafas. Tiga rakaat 7 menit. Saya nonton di Metro TV dan TV One. 23 rakaat 7 menit. Ustaz Syekh Ali Jabir almarhum ditanya, Syekh Ali Jabir, bagaimana itu tarawih 23 rakaat 7 menit? Dia bilang itu bukan tarawih. Apa? Olahraga. Olahraga 23 rakaat 7 menit. Waktu saya di Masjid Nabawi, saya pasang jam HP. Rupanya 2 rakaat 7 menit. Subhanallah, 2 rakaat 7 menit. Di Blitar 23 rakaat 7 menit, 2 orang balik. Saya pertama sholat di Masjid Nabawi, sholat tarawih, Isya tidak. Isya biasa kita lama, tarawih habis waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau saya biasa imam tarawih, saya
ayat Allahu Akbar, 2 ayat yang panjang Allahu Akbar. Saya kira begitu di sana. Rupanya Al-Quran 2 lembar itu, 1 lembar tengah itu 1 rakaat, setengah 1 rakaat. Rakaat kedua sebelahnya lagi. Saya pertama angkat-angkat kaki begini, dalam hati, tidak bicara, tidak boleh kalau sholat bicara, batal sholat. Dalam hati, panjang orang sembahyang sini. Begitu-begitu kan? Ya Allah. Karena kaget malam pertama kan, rakaat kedua. Pulang saya ke Jakarta, ke Palu, ke Parigi. Ustaz Rafiq, Anda ini kan orang Arab. Kenapa Anda kaget? Saya bukan Arab Saudi, saya Arab Parigi. Ini tidak sama, beda. Rakaat keempat terbiasa, rakaat keenam terbiasa, rakaat ke-8 Masya Allah, rupanya sana 20 rakaat. 20 rakaat. Imam pertama 10 rakaat, habis itu ganti imam kedua 10 rakaat. Jadi 2 imam gantian. Keluar setengah 12. Allahu Akbar. Saya bilang ini kalau kita orang bikin di sini, insya Allah biar Pak Imam dalam 3. Setengah 12. Tapi memang suasana di sana bagus, salon, Masya Allah, dingin, karpet tebal, kanan kiri ada air zam-zam. Tiada air mineral di sana. Zam-zam, memang Masya Allah, Subhanallah, setengah 12. Nah, Masjid Haram juga 20 rakaat. Masjid kecil-kecil 8 rakaat. Masjid yang kecil-kecil 8 rakaat. Berarti 20 dengan 8, 22 boleh. Dulu saya dengar Habib Segaf almarhum di Masjid An-Nur, kita lagi Ali al-Syirat, ditanya, Habib, bagaimana 20 dengan 8? Dia bilang ini pertanyaan pernah ditanya waktu saya sekolah di Mesir. Jawaban ulama Mesir, kalau 20 rakaat seperti dapat 20 karung beras. Oh, 8 rakaat seperti dapat 8 karung beras. Rupanya 22 boleh. Cuma masalah satu dapat 20 karung, satu dapat 8 karung. Saya bilang, oh berarti kalau Allah langsung balas rakaat, misalnya pertama 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Misalnya kita lihat kantor, 200.000. Saya yakin kita akan bisik sama Pak Imam, Pak Imam, tolong bikin 100 rakaat. Kenapa? Saya mau beli tanah, mau kasih sekolah anak, banyak sama bayar. Terpaksa Pak Imam disogok. Pak Imam bagi 2 gitu. Pernah ada kisah, wallahu alam betul apa tidak, non muslim datang sama Pak Imam malam Idul Fitri. Pak Imam, boleh Idul Fitri kita tambah waktunya? Tidak boleh. Kenapa? Soalnya laku semua, saya punya Fanta, Sprite, Corson, Coca-Cola. Kita bagi 2. Pak Imam bilang kurang aja. Kok kira saya ngatur itu waktu? Saya punya istri, dia di desa Maranda Kilo. Itu teman-teman Hindu, bulan puasa senang mereka. Datang, asik kalau bulan puasa. Kenapa? Banyak kue dijual. Banyak kue, tapi kalau sudah tiada bulan puasa, mana kue? Jarang. Saya perhatikan ini stok kue kurang. Coba kalau bulan puasa masuk di sini, macam-macam, ada tepu. Tepu apa namanya di sini? Hah? Kue perahu. Oh iya. Apa lagi? Pisang hijau juga sama. Apa lagi yang top-top biasa? Onde-onde. Cendol. Ada cendol, tidak ada kan? Lantaran sudah lewat bulan puasa. Bayangkan subhanallah. Mas, silakan datang. Di tempatku saya. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Selamat datang kepada Pak Longki Janggola dan Pak Faisal. Silakan, kakanda. Di sini, kalau mengalah Ustaz. Sini. Oh boleh. Baik, subhanallah.
Tapi lanjut. Iya, saudara. Nah, alhamdulillah ternyata di sana walaupun lama sholatnya, tapi nikmat menikmati sholatnya itu. Bahkan malam ke-27, saya heran, kenapa orang banyak datang? Saya ketakutan. Kenapa jam 4 sudah mulai ditutup pintu masjid? Dia bilang sudah full orang. Rupanya orang-orang yang Arab yang dari gunung-gunung, orang Arab Tolare, rupanya di Arab ini ada orang Tolare. Tapi saya bukan Arab Tolare, saya Arab sedikit saja. Bilang apa dikejar? Malam Lailatul Qadar. Oh begitu. Jadi malam 27 Ramadan itu kunut ada dua macam. Ada kunut doa khatam Al-Quran. Jadi sebelum witir baca kunut. Kunutnya saya kira cuma mungkin 5 menit. Rupanya kunutnya 25 menit. Jadi ada orang angkat tangan, amin, amin, amin. Turun, amin. Tidak mampu, 30 menit angkat. Luar biasa sekali. Jadi kenikmatan Ramadan itu insya Allah usahakan kita pertahankan, minimal biasakan sholat sebelum tidur witir 2 rakaat awal dan 1 rakaat akhir, minimal 3 rakaat. Biasakan itu. Ada teman saya orang kaya, saya bilang saya mau sholat witir dulu. Ustaz Rafiq, ini kan sudah habis bulan puasa. Bayangkan dia kira witir nanti bulan puasa. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Allah itu ganjil, dia suka yang ganjil-ganjil. Termasuk saya punya ibu Asma bilang, anakku, kata almarhum Ustadz Saleh Damar, mungkin dia dengar dari guru tua juga, dari Habib Idrus, itu sholat witir penangkal sihir. Apa di sini? Doti. Nah, sama. Doti itu penangkal. Jadi kita orang kalau orang mau kirim sihir, kirim doti, usahakan sebelum tidur tanya dia, kau mau kirim doti? Iya, tuh saya sholat witir. Tangkis di situ dia. Jadi rupanya kita punya filter benteng terbaik adalah sholat witir. Tapi jangan gara-gara itu didengar, tak usah sholat isya, yang penting witir. Kurang aja juga. Jadi wajib benteng utama. Nah, subhanallah. Ternyata halal bihalal ini artinya halal bihalal memaafkan. Jadi saya cerita di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad lagi ceramah, duduk ceramah. Datang satu anak muda, duduk di situ. Saya praktek ya, duduk. Saya tidak mau duduk di sini. Seperti orang tua kita duduk di sini. Sama si muda, saya tidak mau. Nanti kalau saya capek, baru saya duduk sebentar. Rasulullah lagi kasih masukan nasihat. Datang satu anak muda. Nabi Muhammad kan tembus pandang. Nabi Muhammad tidak buka kejadian di rumahnya. Kata Nabi, siapa yang habis memutuskan tali persaudaraan tidak bisa duduk lama tenang dengan kita. Rasa ini anak muda. Habis baku marah dengan sapunya bibi sob. Tapi Nabi tidak buka di situ. Tidak lama dia keluar dia datang sendiri. Assalamualaikum bibi. Waalaikumsalam. Kenapa lagi kembali? Tunggu bibi. Saya dengar Nabi Muhammad bilang, siapa yang duduk dengan Nabi Muhammad tapi memutuskan tali persaudaraan tidak bisa duduk lama dengan Nabi. Jadi saya mungkin disinggung Nabi, tapi Nabi tidak sebut kita, jadi saya minta maaf ini. Kalau begitu oke, saya maafkan engkau. Dia tidak tunggu lama. Majelis belum bubar, pertemuan belum bubar, dia datang sama bibinya maafkan, baru dia datang kembali. Nabi tanya, dari mana kan? Nabi tahu. Nabi tanya, dari mana? Ya Rasulullah, tadi kau bilang tidak bisa lama duduk dengan engkau kalau memutuskan tali kekeluargaan. Jadi saya habis waktu marah dengan saya punya bibi dan saya punya tante, saya datang minta maaf dengan dia dan saya balik kemari. Nabi tahu, Nabi mau umumkan sama sahabat, cepat diselesaikan permusuhan bila terjadi, khusus tali kekeluargaan. Ada orang biasanya maaf ya, dengan orang lain dia baik, dengan keluarga tidak baik. Betul itu. Bocor satu. Bayangkan ada, Ustaz, memang dia baik Ustaz, sering bantu. Dermawan dia. Tapi sama kita orang dia punya saudara, dia tidak lihat.
Ada orang begitu. Apalagi kalau pilek pemilihan. Nah, biasa dia lewat keluar ya. Orang lain dia kasih. Saya tidak menyinggung. Sama saya kita orang caleg semua. Palong di caleg DPR RI, Kakanda, Pak Sukiman, Kamastura juga. Saya juga caleg. Cuma saya bukan partai, saya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi saya bukan dengan partai. Jadi tiada masalah dengan Palong. Sebentar itu sama kita khusus dulu ceramah. Terakhir Rasulullah SAW melihat ini orang, dia perbaiki tidak lama karena Nabi Muhammad bersabda, la yahillu, tidak halal bermusuhan lebih dari 3 hari. Hukumnya haram, tidak boleh. Jadi kalau baku marah ada satu ustaz sama bilang, kalau misalnya baku marah tanggal 1 dikasih kode, hari pertama baku marah. Oh besok masih bisa baku marah. Tanggal 3 terakhir baru kasih ingat, aduh haram ini kalau bersambung. Jadi saling maafkan. Jangan sampai kita pendam. Ini berbahaya. Penyakit bisa timbul. Penyakit bisa, belum penyakit jiwa ini, penyakit fisik bisa timbul kalau kita pendam itu kemarahan-kemarahan. Jadi oleh karena itu Nabi Muhammad bilang tidak halal melebihi 3 hari. Kenapa? Nabi tahu hari pertama masih emosi, hari kedua masih emosi, hari ketiga kan semakin rendah. Makanya dikasih waktu 3 hari. Sama dengan orang kau masuk rumah, sebelum masuk rumah salam, assalamualaikum, tidak ada yang jawab, bisa diulang, assalamualaikum 2 kali, tidak ada yang jawab, assalamualaikum 3 kali, tidak usah berpaksa, ulang saja. Yang begitu, ada orang di rumah, tidak usah. Adabnya bersalam itu 3 kali. Sama dengan bertamu di rumah orang, adabnya 3 hari saja bertamu. Jadi kalau lewat dari 3 hari, tolong bisik sama dia, beras habis di rumah, gas kosong gara-gara kamu. Jadi kalau mau datang kemari, bawa beras dan gas kosong. Bayangkan di Islam salam 3 kali dan ucapkan salam. Maaf ya, biasa umat Islam ini ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini assalamualaikum tiada arti ya. Mau dijawab bagaimana? Kumsalam. Artinya tiada itu. Jadi assalamualaikum. Assalam, kedamaian buat Anda, keselamatan buat Anda. Doa. Pahalanya 20. Yang menjawab pahalanya 40. Sunnah dapat 20, wajib dapat 40. Tapi karena yang pancing ini dia dapat 20, sehingga yang balas dapat 40, berarti yang pancing dapat 60. Di antara amal sunnah yang pahalanya melewati wajib, memulai salam. Diusahakan kita terbiasa di Islam, kalau ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, baru tanya dari mana, mau ke mana. Nah, ada juga orang Sulawesi Tengah datang di Jakarta, ketemu dengan orang Betawi, dia mau ikut juga logat Betawi. Orang Betawi tanya, dari mana? Dia bilang dari Rumi. Oh, mau ke mana? Mau ke pasar. Mau ikut orang Betawi tidak tahu. Mau beli apa? Beli gula merah. Buat apa? Bikin rujak. Ini kita kalau kembali di kampung kita pakai bahasa kita. Pernah di poso lagi ribut-ribut, jam 12 malam ketuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi di sini aku ada. Siapa ini? Aku lihat mereka. Siapa di luar? Aku loh. Ada orang aku loh di sini. Tiada aku loh di sini. Padahal ya lo kan aku loh. Tidak sabar, aku loh. Tiada aku loh di sini. Saya Lukman. Bilang Lukman, aku loh. Jadi kita sudah lama di Jakarta. Datang kemarin tidak usah bawa logat Jakarta. Sesuaikan satu tempat. Sama dengan di Masjidil Haram. Mereka kalau sholat, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Tidak baca bismillah keras. Yang kita pulang dari haji, pulang dari umroh, masa di masjid. Silakan imam dia. Yang biasanya bismillah keras, dia pakai Masjidil Haram pun.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rusak orang di belakang. Baca bismillah lagi. Habis sampai. Kenapa kita baca bismillah? Saya ikut Masjid Nabawi dengan haram. Astagfirullah. Karena cuma sepintas selalu tidak belajar. Profesor Syekh Dr. Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, waktu di Istiqlal jadi imam. Kita lihat semua. Ya, bagaimana dia? Ternyata Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kasih keras bismillah. Nanti rakaat kedua baru dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti dua-dua boleh. Nah, saya alhamdulillah pernah sholat waktu Ramadan baru-baru ini di desa desa Persatuan. Mereka buat acara nuzulul Quran. Jadi saya disuruh imam. Saya baca bukan Alhaakumut Takatsur, Qul Huwallahu Ahad. Kita kan biasa begitu orang tua dulu. Awal asri, Qul Huwallahu Ahad. Terus Ara'aital ladzi, Qul Huwallahu Ahad. Alam tara kaifa, Qul Huwallahu Ahad. Saya tidak baca itu, saya lompat ayat-ayat pendek. Rupanya hadisnya sambutan Ustaz Rafiq. Tadi itu Ustaz Rafiq imam, ada yang tunggu-tunggu surah Alam Tara. Kenapa? Alam Tara itu menunjukkan 8 rakaat. Ternyata orang tunggu-tunggu tiada Alam Tara muncul. Jadi semua tak ikut 20. Karena tidak ada Alam Tara kaifa muncul. Nah, ini perlu disampaikan. Yang penting dalam Al-Quran itu boleh semua dibaca. Tidak harus Alhaakumut Takatsur. Pernah terjadi di daerah Parigi Motong ini. Ada satu imam lompat bacaannya. Dia tidak baca Alhaakumut Takatsur, langsung wal asri. Orang di belakang, orang tua anggap salah, ditegur. Subhanallah, padahal tidak salah gitu. Karena cuma tahu lompat surah. Beda. Subhanallah. Jadi omnya di sebelah, bapak di sebelah, dia tegur. Tidak usah ke bapak, sudah sembahyang. Terus ke bapak. Sebentar diambil ulang itu surah. Ada sholat bicara. Akhir ini orang tua. Nah, begitu rakaat diambil ulang itu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis Al-Fatihah wal asri. Bicara ulang itu apa saya bilang kan diambil ulang. Itu terjadi. Cuma kalau saya kasih tahu sama Pak Luki dan Pak Faisan, aku belum tahu dia saja. Tahu saya kasih tahu. Ini akibat apa? Karena kurangnya majelis taklim. Pernah saya ketemu satu orang tua sudah haji umur 60-an, Ustaz Rafiq. Kalau saya sholat, terus saya buang angin, kira-kira batal saya punya sembahyang? Astagfirullah. Ini pertanyaan anak SMP. Saya haji. Selama ini Bapak haji, kalau sembahyang buang angin, bagaimana? Saya lanjutkan sholat Ustaz. Kenapa? Itu kan bukan mau buang angin, maunya perutku. Dekaran sendiri hukum. Bayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Pantas Rasulullah bersabda, ada orang sampai tua sholatnya tidak diterima karena tidak ada ilmu. Di Masjid Nur Palu, Ustaz Mansur Baba, kita punya guru. Sebenarnya kita kalau mau jadi makmum, ini kita dapat ini orang, dia wajib atau sunnah? Kita mau sholat jamaah. Dulu kita dengar tepuk pundaknya. Sebenarnya biar tidak perlu, di Masjid Nur Palu pernah ditepuk pundaknya satu bapak. Begitu ditepuk, dia berbalik. Kenapa? Batal sholat. Padahal dia orang tua. Kenapa itu terjadi? Karena dia kurang menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, sehingga niat ibadah rusak. Masih saya ceritakan kejadian-kejadian asli. Saya tidak mau cerita yang tidak ada kejadian. Karena ada juga ustaz, dia pernah ceramah waktu saya Al-Hera. Dia bilang pernah ada nenek yang jualan di pasar Impres Palu. Dia tahan ojek, mau kemana? Ke Pengawa atau Palupi. Berapa? Dia bilang 10.000. Ini 10 tahun lalu. 10.000. Kalau 5.000, tukang ojek bilang kalau 5.000 boleh, tapi tidak pakai rem. Ada tuh kan ojek begitu. Dia mau kasih ketahui orang, tidak boleh. Akhirnya naik nenek dibonceng biar lubang lagi. Bang, tak bongkar dia punya muatan dia. Berhenti kalau kau. Kenapa laju sekali?
begitu 5.000 tidak pakai rem. Ini kan tidak masuk akal. Ada satu ustaz ceramah, nanti di akhirat orang yang masuk surga kunci surga patah. Hah? Kunci surga patah. Ini kan cerita-cerita yang tidak masuk akal. Nah kalau mau cerita, mau buat orang lucu tidak ada masalah. Yang penting kejadian. Pernah kejadian di satu masjid. Zaman itu lampu ada jam-jamnya menyala. Nah subhanallah. Jadi itu yang cerita masih ada hidup, tapi yang pelaku sudah meninggal semua. Mereka masih muda-muda. Sebentar kita sholat isya berjamaah. Oh sudahlah kita di rumah. Kenapa? Soalnya tadi sore ada pemakaman. Ada pemakaman di samping masjid ini. Jadi tidak apa-apa. Begini saja. Nanti sholat isya yang kasih tinggal kita. Nanti komil imam. Tapi ya yang kasih tinggal itu apa? Rupanya ada satu anak nakal. Dia bilang sama 4 temannya, kalau nanti walau talin jangan ba'ani. Tujuannya apa? Supaya dia tidak tahu kita ini saudara atau tidak. Itu terjadi. Jadi saya bilang bayangkan sampai begitu mereka mempermainkan salat karena apa? Mereka punya rasa khauf, takut kepada Allah dengan ibadah tidak ada. Jadi insya Allah, mudah-mudahan insya Allah kita dari Ramadan kemarin itu bisa diampuni dosanya dari Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan ketiga, belum lagi malamnya kita sholat diampuni kita baru 2 rakaat pertama, rakaat keempat, rakaat keenam. Masya Allah, Ramadan itu dimanfaatkan betul supaya insya Allah kita punya dosa itu cuma sedikit dicatat. Makanya termasuk Habib Saleh bilang betul masuk akal kalau tes salon supaya mengandung pahala dengan zikir subhanallah, subhanallah, begitu bagus tes salon. Alhamdulillah, ini kan biasa tes salon tes 1, 2, 3 dicoba, boleh, cuma malaikat kan mencatat apa yang kita ucapkan. Kalau kita subhanallah, malaikat catat subhanallah, ditimbang jadi pahala. Kalau tes malaikat catat tes ditimbang, maaf tidak ada pahala. Kenapa? Bukan zikir. Jadi sampai di situ ulama pikirkan tes mic subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ulang subhanallah. Jadi malaikat catat zikir. Ini khusus buat tes mic yang punya laptop. Jadi panggil orang berzikir dengan cara tes kita punya salon tersebut. Mana bagian waktu sudah 75 menit sudah? Jam begitu ya. Pendengar enak, saya setengah mati nanti. Nah, subhanallah, ternyata Masjidil Haram itu 20 rakaat, yang kecil-kecil 8 rakaat. Mereka yang dicari tenangnya sholat, bukan masalah cepatnya. Supaya Rasulullah SAW masukkan kita dalam ketenangan dalam ibadah. Insya Allah nikmat kita ibadah. Jadi kita berniat ya, insya Allah umroh, ya Allah umrahkan saya bulan Ramadan, hajikan saya Allah, berdoa. Jadi kalau kita meninggal dunia sebelum umroh, sebelum haji, ada pahala niat. Itu bagusnya dengan Allah. Nabi Muhammad bersabda, siapa yang niat baik dicatat 1, berbuat baik ditambah 10. Tidak jadi berbuat baik cuma niat, ada pahala 1. Jadi subhanallah, tidak ada yang bisa ikut itu. Tidak ada yang bisa ikut. Misalnya saya, Rafiq Al-Amri, buka toko. Siapa yang niat apa yang dia mau beli, dia kasih apa yang dilihat. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya dengar komio ini ada buka toko, saya niat komunikasi kata apa yang mau dibeli. Betul. Saya niat beli gula 1 kilo, kopi, teh, beras dengan minyak. Niat betul kami? Iya, ambil semua saja. Orang cerita Ustaz Rafiq Al-Amri bikin toko, siapa yang niat? Dia bilang dia kasih gratis. Oh datang semua orang, 3 hari tutup toko. Cuma bawa niat, dia bodoh ini. Tidak ada yang bisa ikut bisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Oleh karena itu jangan sampai biar niat baik kita tidak bisa. Usahakan kita niat baik. Ini Masya Allah kita punya niat dari rumah. Belum melangkah sudah dicatat. Niat hadir pengajian akbar. Belum dicatat.
Kita hadir sini dapat lagi ilmu, ketemu kita punya orang-orang tua, keluarga, teman-teman, dapat lagi pahala silaturahmi. Kata Rasulullah, bila bertemu seorang muslim, bersalaman mereka sebelum mereka berpisah, Allah mengampuni dosa keduanya. Itu baru ketemu sama 2 orang. Bagaimana ketemu sampai 3 orang, 4 orang, subhanallah. Jadi ada orang non muslim, orang barat, dilihat dia punya bawahan, setiap ketemu pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman, baru kerja. Dia perhatikan berapa tahun, dia bilang bagaimana di Islam, begini dia bilang Islam asik betul kan, macam tiada persoalan. Iya, ini Nabi kami ajarkan. Orang tertarik agama ini dengan akhlak kita. Orang tertarik agama ini dengan akhlak kita. Oleh karena itu saya bilang sama teman Ustaz tadi, jangan kami sebarkan kami punya ajaran sesat. Apa? Masa berutang sama non muslim biar tidak dibayar? Boleh? Tidak boleh. Tetap hutang, bayar hutang. Nah, alhamdulillah, halal bihalal ini pernah terjadi masalah seseorang yang difitnah. Namanya Ustaz Imam Hasan Al-Basri, ulama besar. Imam Hasan Al-Basri datang dia punya murid lewat satu kampung. Dia dengar Ustaz Hasan dimaki-maki, dia cerita aib-aibnya. Sabar ini murid, ya Allah, guruku dicerita kejelekannya ini orang, padahal tidak ada guruku begitu, difitnah sama punya guru. Dia datang sama gurunya, assalamualaikum ya Syekh, ya Habib. Waalaikumsalam. Di kampung sana Ustaz itu dikasih jelek-jelek, diceritakan sesuatu yang tidak betul. Tunggu sini kau nak, tunggu sini. Masuk di kamar itu Ustaz. Dia tanya sama istrinya, ada korma? Ada, bungkus dulu. Ada sarung kain yang bagus, yang baru? Ada, bungkus dulu. Habis itu dia bungkus, dia datang sama muridnya, ini kasih sama orang yang ceritakan saya. Jadi tuan guru bilang dia karang-karang cerita memfitnah saya dapat pahala, padahal saya ada tidur ini. Rupanya kita, orang fitnah kita, pahala masuk dari rekening kita. Dia bilang kasih tahu itu bapak yang cerita sama saya, cuma itu yang saya bisa balas, terima kasih banyak. Jadi saya kasih hadiah begitu. Datang, assalamualaikum, muridnya datang, Pak, ini amanat dari Ustaz Hasan Al-Basri. Apa itu? Sarung dengan kurma. Maksudnya apa ini? Katanya bapak cerita-cerita dia, karang-karang fitnah-fitnah dia ada tidur di rumah, dapat pahala gara-gara bapak cerita yang tidak betul. Jadi cuma ini bisa dibalas, kain dengan kurma. Menangis itu. Jadi kita kalau ada orang fitnah-fitnah, kirimkan dia pulsa biar cuma 20.000. Sanggup? Kayaknya tidak sanggup ini. Masuk titik, baru susul. Assalamualaikum. Itu karena kamu cerita-cerita saya hadiahkan pulsa 20.000. Berani bikin? Kayaknya masih berat. Ramadan itu mengikiskan kita punya sifat-sifat dendam. Hilangkan. Serahkan urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Serahkan. Jangan kita kalau orang benci kita mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan dia kalau naik motor jilbabnya tak giling di rantai. Jangan. Ya Allah, kalau dia sudah bikin jahat sama saya, balas ya Allah, mudah-mudahan ditabrak mobil. Jangan begitu. Jadi serahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mendoakan mereka. Alhamdulillah. Silakan. Kalau ada hal-hal yang membuat kita sakit hati, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya alhamdulillah bila berhadapan dengan orang demikian, biarkan saja. Kita terlalu dipertahankan, rugi kita. Jadi serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, halal bihalal ini saling memaafkan, khususnya sesama keluarga kita. Kemudian kepada orang lain yang tidak ada hubungan darah. Silaturahim ini yang ada hubungan darah. Saya ulangi, silaturahim yang ada hubungan darah. Kalau tidak ada hubungan darah namanya ziarah. Ya, jadi dijaga, jangan sampai clash dengan hubungan saudara kita. Jangan. Ini Allah marah, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga si pemutus tali kekeluarga. Bahaya. Tidak masuk surga si pemutus tali kekeluargaan. Ini berbahaya sekali. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan hadis Nabi. Insya Allah amal-amal kita
cepat melesat ke langit. Angkat tangan sama Allah. Saya kemarin alhamdulillah lihat di WA di Palu, rata-rata teman-teman ustadz saya itu semua safari Ramadan ke Morowali. Tim Asbalul Khairat Morowali, Dewan Masjid Indonesia Morowali, terus ada Majlis MUI Morowali. Saya bilang, kenapa mereka rata-rata ke Morowali? Rupanya Morowali satu kali ceramah 500.000. Itu mereka kejar. Dan mereka ceramah di sana bukan cuma 1 malam, sampai 6 malam, sampai 10 malam. Jadi begitu dikasih uang 5 juta, parasa. Saya berdoa juga, ya Allah, saya mau ke Morowali, cuma bagaimana caranya? Saya bicara begitu sama Allah. Akhirnya saya jalan 4 malam di Pantai Timur sini. Belum pulang saya, ditelepon sama Pak Haji, teman saya, Ustaz Rafiq, ada satu Ustaz batal ke Morowali. Kita berangkat hari Senin pagi, naik pesawat, kerjasama Al-Khairat dengan PT Vale. Alhamdulillah, naik pesawat. Jadi tim safari dakwah yang paling elit sudah kita naik pesawat PP 4 malam. Sampai di sana dikasih hotel yang paling mahal di Morowali. Subhanallah. Lantaran apa? Kita urus agama, Allah yang urus kita punya urusan. Padahal saya bukan kejar amplop di sana. Saya tidak bilang, ya Allah, saya mau ke Morowali karena amplopnya 1 malam 500.000. Tidak. Saya bilang begini, ya Allah, karena saya caleg DPD, kira-kira ada suara saya di sana tidak? Itu yang saya pikir. Ternyata kalau urus agama dunia ikut. Saya tanya mobil yang jemput kita, mobil-mobil baru. Ini mobil PT Vale atau mobilnya kalian disewa? Oh, disewa Ustaz. Berapa kalian disewa ini Innova baru? Oh, kita 1 hari 1 malam 1,5 juta dengan bensinnya kami supir. Berapa malam? Ya selama Ustaz di sini cuma 3 orang ini, mobil 2 disediakan. Berapa? 1,5 juta. Oh, dalam pikiran saya ini amplop tidak mungkin 1,5 juta. Kenapa? Masa sama dengan amplop Ustaz punya rental? Kan tidak mungkin. Ternyata cuma 4 malam Ustaz Rafiq minta rekening. Belum berangkat kita pulang. 8 juta 1 malam, 2 juta. Saya telepon istriku, rupanya dia punya amplop 4 malam 8 juta. Kalau begitu Ustaz Rafiq 1 bulan saya di sana kamu. Astagfirullahaladzim. Ini perempuan kalau urusan fulus dia lupa suaminya. Saya bilang kalau 1 bulan saya mau cari janda di sana. Ya Allah, luar biasa. Jadi subhanallah, ternyata hidup ini sandarkan urusan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa bertemu kembali di Ramadan akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Saya Rafiq Al-Amri mohon dimaafkan. Kedua, saya mohon didoakan. Saya tidak kampanye, cuma minta doa. Minta doa. Kenapa saya masuk DPD? Karena pengguna narkoba tertinggi di Indonesia nomor 4 Sulawesi Tengah. Nomor 4. Ini berbahaya. Parigi Mautok nomor 2, tapi tiada dia punya piala. Ada piala. Jadi ini kalau kita biarkan berbahaya. Dulu kalau ada dompet hilang itu gampang kembali. Sekarang kira-kira kalau dompet jatuh bisa kembali? Tidak ada. Jadi sebelum ini berkembang, masih hidup majelis taklim, redam itu dengan jaringan dakwah. Jaringan dakwah. Sekali lagi, dakwah itu kita harus bersatu. Nah ini kalau kita tidak bersatu diumum, tidak jadi aja. Karena kita bersatu, masya Allah, jadi persatuan. Ya kan tadi ketua umum bilang, Ustaz ini ada Al-Khairat, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, masya Allah. Ini luar biasa sekali. Insya Allah menjadi studi banding kalau kita ceramah di tempat-tempat lain. Sekali lagi, saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, maafkan kesalahan kami. Kami bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallu ala Muhammad. Tidak masuk surga bagi yang memutus tali persaudaraan. Masya Allah, Alhamdulillah, sungguh mulia dan menyejukkan hati uraian ceramah agama yang telah disampaikan Al-Mukarram Ustadz Rafiq Al-Amri Sarjana Hukum. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukron Ustadz. Dimohon kepada seluruh jamaah pengajian akbar agar jangan beranjak dari tempat duduk